putri gereja Katolik, kita sekalian yang ingin lebih lagi mendalami tentang iman Katolik, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi saat ini kita. Salam sehat, salam semangat, salam pekan suci. Dan gembira sekali kali ini Pastor Terry Panomban PR. Halo Pastor. Halo Monik, halo teman-teman semua. Dan saya sendiri Monik Wagiman dari Paroki Santo Ignatius Manado. Kita jumpa lagi dalam video kali ini dalam program 10 pertanyaan. Dan saat ini spesial kita akan membahas tentang Hari Kamis Putih. Oke, kita akan menggunakan istilah AADKP. Ada apa dengan Kamis Putih? Ya. Kenapa bukan pink? Atau mungkin bisa hijau? Ya kan? Jadi mari kita lebih mendalami, memahami makna dari Kamis Putih tersebut agar kita bisa lebih siap dan tentu sigap untuk merayakannya. Pastor, are you ready? Siap. Yes, mantap. Saya juga siap. Oke, Baik. kita mulai Pastor. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Pastor, pengumuman di gereja akhir-akhir ini Ya. sangat sering mengulangi atau menyebutkan kata Trihari Suci. Trihari Suci. Apa arti istilah Trihari Suci tersebut, Pastor? Baik, terima kasih Monik. Trihari Suci artinya 3 hari suci. 3 hari berurutan yang memiliki kesatuan satu sama lain. Berasal dari kata Latin triduum, tres dies, 3 hari yang bertautan satu sama lain. Bagi gereja Katolik, Triduum Suci itu adalah hari Kamis Putih, mengenang lahirnya sakramen Ekaristi pada perjamuan malam terakhir. Kedua, Jumat Agung, mengenang wafatnya Tuhan yang memberikan tubuh dan darahnya. Lalu yang ketiga, Sabtu Paskah, mengenang kebangkitan Tuhan. Oke. Dan pokok bahasan kita, apa yang dimaksud dengan Kamis Putih, Pastor? Ya, Kamis Putih itu sendiri adalah perayaan kenangan akan perjamuan malam terakhir, ya, sangat terkenal istilah The Last Supper. Perjamuan malam terakhir Tuhan bersama 12 muridnya. Dan ia mewariskan perjamuan ini saat ini melalui sakramen Ekaristi atau misa yang sering kita rayakan. Maka hari Kamis Putih adalah hari ulang tahun lahirnya sakramen Ekaristi. Oke, jadi kita tahu akhirnya sekarang bahwa Kamis Putih itu mengenang hari lahirnya sakramen Ekaristi. Ya. Maaf sebelumnya, Pastor, istilah Kamis Putih itu sendiri dari mana asalnya? Apa karena berhubungan dengan warna hosti yang warnanya putih? Oke. Baik, mengapa Kamis Putih ya, bukan pink atau hijau? Iya, Pastor. Baik, warna putih itu melambangkan kesucian. Ingat, melati suci. Oke. Ya, melambangkan kekudusan, keindahan, keabadian. Nah, warna dan kata sifat suci ini sangat cocok untuk menunjuk pada putih sucinya sakramen Ekaristi, di mana Tuhan memberkati roti dan anggur dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang kuberikan, kupersembahkan untuk kamu. Tindakan pemberian diri ini sungguh-sungguh sesuatu yang suci dan digambarkan dengan warna putih yang kudus, yang suci dan indah. Oke, begitu, Pastor. Pastor, sekalian saja ya. Ya. Menurut data-data dalam kitab suci, apa saja yang terjadi pada Kamis Putih malam tersebut? Atau pada malam sebelum Tuhan Yesus sengsara dan kemudian wafat? Baik sekali Monik. Inilah malam paling dramatis, tragis, serentak suci dan luhur pada hari-hari terakhir kehidupan Tuhan. Kita tahu perjamuan Paskah, pesta Paskah sudah dekat, maka Yesus ingin sekali makan Paskah bersama murid-muridnya. Karena itu dia minta murid-muridnya siapkan sebuah ruang atas dikatakan. Ruang perjamuan, bahasa Latinnya cena culum. Cena itu perjamuan malam, yang sering diterjemahkan dengan cenakel. Lalu mereka membuat perjamuan bersama. Yesus mengambil roti dan anggur dan mengejutkan, dia katakan, ini tubuhku.
ini darahku yang dikorbankan untuk. Karena itu malam ini adalah hari lahirnya Ekaristi. Kemudian dia juga minta kepada murid-muridnya, lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Jadi Yesus minta kepada para murid untuk melanjutkan Ekaristi ini. Maka gereja percaya saat ini juga dia melantik, mengangkat rasul-rasulnya sebagai imam. Supaya sakramen ini boleh diteruskan oleh mereka dan pengganti-pengganti mereka. Apalagi yang terjadi malam ini? Sesudah itu ia membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah kisah yang sangat dramatis. Biasanya pembasuhan dibuat oleh budak belian, tapi ini dibuat oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. Ia juga memerintahkan mereka untuk saling melayani dan saling mencintai. Dan ini yang menyedihkan, dia ramalkan, ada satu dari antara kamu akan mengkhianati aku. Dia juga meramalkan bahwa Petrus sendiri akan menyangkal dia malam itu juga. Kemudian sesudah perjamuan, dia mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia berdoa di Bukit Zaitun. Di sanalah ia dikhianati oleh Yudas, di sanalah dia ditangkap, tapi di sana juga dia melarang Petrus memakai kekerasan, memakai pedang. Karena itu dia menyembuhkan Malkus yang telinganya dipotong oleh Petrus. Selanjutnya malam itu juga dia dibawa kepada Imam Agung Hanas dan Kaifas. Malam itu juga dia ditahan dan mulai dianiaya dan dipenjarakan. Keesokan harinya, hari Jumat, mulailah sengsara dan wafat yang diawali dengan Via Dolorosa, jalan salib yang berpuncak pada kematiannya. Oke, saya paham, Pastor. Ya. Dan saya ingat sebuah ungkapan Yesus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa tema pokok dalam Kamis Putih itu adalah cinta atau kasih, begitu Pastor? Benar, hari Kamis Putih nada dasarnya C, cinta. Okay. Pertama, karena pada perjamuan ini tadi saya sudah katakan, Yesus mengambil roti dan anggur dan mengatakan, inilah tubuh dan darahku yang dikurbankan, diserahkan untukmu. Maka Yesus memberikan cintanya yang terdalam dengan memberikan tubuh dan darahnya. Kalau seorang cowok memberikan bunga yang dia petik dari taman untuk si doi kekasihnya, Yesus tidak ambil sesuatu dari taman. Dia ambil hatinya, jiwanya, raganya, hidupnya, kupersembahkan untukmu. Itulah simbol Ekaristi, pemberian diri yang paling dalam. Atas nada dasar C, cinta. Kedua, perjamuan ini juga ditandai dengan sesuatu yang dramatis. Yesus membuka jubah, membuka mantel kenabian keguruannya, dan mengenakan sebuah kain lap untuk mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan seorang pemimpin adalah pelayan. Dan lebih dari itu, dia juga memberikan perintah kepada mereka, hendaklah kamu saling mengasihi. Kamu wajib mencintai satu sama lain. Karena itu, Monik, Kamis Putih dalam bahasa Inggris disebut juga Maundy Thursday. Maundy itu dari kata Latin mandatum. Hari di mana Tuhan memberikan mandatum novum, perintah baru untuk saling mencintai. Ketiga, pada perjamuan malam terakhir ini, gereja percaya bahwa Yesus mengangkat para rasul untuk menjadi imam yang akan melanjutkan perayaan Ekaristi, perjamuan malam terakhir ini, yang akan meneruskan untuk mengenangkan Dia. Maka Kamis Putih adalah hari kelahiran sakramen imamat. Imam adalah tanda cinta Tuhan kepada gereja. Oh, begitu Pastor. Sebagai orang muda, saya ingin menyebut hari Kamis Putih itu sebagai Kamis Cinta, Pastor. Benar. Berdasarkan tema pokoknya, Ya. cintanya Tuhan Yesus untuk Ya. kita semua. Ya. Dan karena
pada hari itu juga Tuhan Yesus memberikan dirinya dalam Ekaristi. Tuhan memberikan perintah buat kita saling mengasihi. Tuhan memberikan imam-imamnya berupa pastor saat ini untuk gereja, untuk kita semua tentunya. Oke, pastor, special thanks for being a priest for us. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mau menjadi imam, menjadi pelayan bagi kita semua di sini. Pastor banyak memberikan pemberian diri bagi kita tentunya ya. Terima kasih. Iya, pastor. Dan biasanya hari raya gereja dirayakan sejak pagi hari, siang sampai malam. Iya. Tetapi sejauh ini yang saya perhatikan, pastor, perayaan Kamis Putih selalu pada sore atau menjelang malam. Apakah itu ada alasan khususnya, pastor? Jeli sekali kau, jeli sekali. Benar, perayaan Kamis Putih punya kekhasan dirayakan selalu pada sore, tepatnya sesudah matahari terbenam. Mengapa? Untuk lebih mendekatkan kita pada momen-momen di mana Yesus merayakan perjamuan malam terakhir, yang disusul dengan berdoanya dia di Taman Getsemani. Oh, begitu, pastor. Ya. Jadi ternyata memang harus setelah matahari terbenam. Oh, begitu. Dan apakah ada yang istimewa pada misa Kamis Putih yang mungkin tidak ditemukan pada misa-misa yang lain, pastor? Benar sekali. Kekhususannya ialah pada waktu umat gereja menyanyikan Gloria, lonceng gereja dibunyikan sebagai tanda sukacita, kegembiraan atas Kristus yang memberikan Ekaristi, yang memberikan perintah baru, dan yang memberikan kepada gereja imam-imamnya. Tapi catatan, sesudah lonceng dibunyikan pada saat Gloria ini, lonceng gereja tidak lagi dibunyikan sampai pada malam Paskah. Terus, sesudah itu, biasanya bacaan Injil selalu menampilkan kisah pembasuhan kaki oleh Yesus terhadap murid-muridnya seperti ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya. Kemudian sesudah itu ada upacara pembasuhan kaki untuk mengenang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya saat itu. Lalu pada akhir misa ada prosesi perarakan sakramen Maha Kudus dari tabernakel utama ke sebuah tabernakel sementara, di mana semua sakramen yang tersisa disimpan di sana untuk menjadi sakramen yang akan diterima sebagai komuni pada hari Jumat Agung. Dan satu lagu yang selalu dinyanyikan pada malam ini yaitu lagu Tantum Ergo dan Pange Lingua Gloriosi, yang berkisah tentang indahnya sakramen tubuh dan darah Kristus dari Dia yang kasihnya paling agung. Oke, luar biasa ya, pastor. Dan saya dengar tentang misa Krisma yang dibuat pada hari Kamis Putih juga. Apakah itu maksudnya, pastor? Baik ya. Saya pikir kau akan menyebut misa Krismon. Ternyata kau tahu misa Krisma. Ya, baik teman-teman, saudara-saudari, benar sekali. Misa Krisma adalah misa khusus yang dirayakan oleh uskup bersama imam-imamnya. Tujuannya apa? Pertama, merayakan hari lahirnya sakramen imamat yang diemban oleh uskup dan para imam. Dengan penuh syukur sekaligus pembaharuan janji imamat oleh semua imam yang hadir. Kedua, misa Krisma adalah kesempatan untuk memberkati semua minyak-minyak suci. Minyak untuk sakramen Krisma, minyak untuk tabisan imam, minyak untuk calon katekumen, minyak untuk orang sakit, diberkati lewat doa khusus oleh uskup dan para imam. Dan minyak-minyak ini langsung dibagikan kepada para imam untuk dipakai sepanjang tahun. Biasanya misa Krisma dibuat pada hari Kamis Putih pagi. Uskup dan imam-imamnya berkumpul di katedral dan merayakan misa ini. Tetapi karena banyak imam bekerja jauh dari pusat keuskupan, ada yang di pulau,
Maka tidak mungkin pada hari Kamis Putih mereka datang, lalu siangnya langsung kembali ke parokinya. Karena itu diambil kebijaksanaan, bisa dirayakan beberapa hari sebelum Kamis Putih atau beberapa hari sesudah pesta Paskah. Oke, begitu. Jadi saya pun baru tahu Pastor bahwa ternyata bukan janji baptis yang dibaharui, Iya. tapi ternyata janji imamat juga Iya, ada kami pembaharuannya. iya. Oke, tentu seperti mama dan papa juga pasti mereka membaharui janji perkawinan mereka ya, Pastor. benar sekali. Bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Dan Pastor, katakanlah sesuatu tentang upacara pembasuhan kaki dalam misa Kamis Putih, Pastor. Baik sekali ya. Ini semacam acara wajib, kecuali ada alasan-alasan yang sangat mendesak, misalnya saat ini karena wabah virus corona, sehingga upacara pembasuhan kaki tahun ini tidak dilaksanakan. Pembasuhan kaki dilakukan oleh imam atau uskup yang memimpin misa, mewakili Kristus yang dahulu kala membasuh kaki murid-muridnya. Tentu ada 12 orang yang dipilih untuk dibasuh kakinya. Selama ini biasanya dipilih para imam saja oleh paus atau lelaki-lelaki dari antara umat oleh imam di paroki. Tapi sejak Paus Fransiskus menjadi paus, dia membuat sebuah perubahan. Bahkan dikatakan orang sebuah kejutan. Karena dia membasuh bukan hanya laki-laki, tetapi juga wanita. Bukan cuma laki-laki dan wanita dewasa, tapi juga anak-anak. Bahkan yang narapidana, yang ateis, bahkan yang muslim. Mengapa? Paus mengatakan, karena Yesus mencintai, Yesus melayani, Yesus berkorban untuk semua orang. Luar biasa. Iya. Luar biasa apa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus ya kepada gereja Katolik tentu. Dan itu menjadi perutusan kita, sehingga Paus lebih mengkonkretkannya. Kita diberikan untuk melayani dan mengasihi semua. Biasanya mengiringi pembasuhan kaki ini, kor atau umat akan bernyanyi lagu Ubi Caritas Deus Ibi Est, di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Pesan utama dari upacara ini adalah Kristus memberi teladan bahwa pemimpin harus melayani, harus rendah hati. Kedua, sesudah memberi teladan dan contoh itu, Yesus memerintahkan kamu juga harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Terima kasih Pastor. Jadi Sama-sama. benar-benar bahwa Tuhan Yesus mewariskan kepada kita bahwa memimpin itu bukan dengan perintah tapi dengan pelayanan. Dengan melayani. Iya. Dan Pastor, kalau sesudah pulang misa malam, bolehkah umat, misalnya saya sendiri, misalnya Monik, membasuh kaki papa dan mama di rumah sebagai mungkin ungkapan syukur, cinta, dan pembaharuan janji untuk hormat kepada mereka setelah apa yang sudah mereka berikan kepada Monik sebagai anak, sesuai dengan perintah Allah sendiri, Pastor. Monik, luar biasa sekiranya kau dan juga banyak saudara-saudari yang lain berani membuat itu. Itulah yang Tuhan minta dari kita. Seperti aku, guru, imam, dan Tuhanmu melayani kamu, hendaklah juga kamu saling melayani. Pembasuhan adalah tanda cinta, adalah tanda kasih, tanda kerendahan hati. Silakan buat. Ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur, sesuatu yang suci. Itu adalah tantangan baru ya Pastor bagi saya untuk mengisi hari Kamis Putih saya sendiri, Pastor. Dan lanjut kembali ke misa Kamis Putih. Mengapa biasanya pada akhir misa altar utama langsung dikosongkan? Biasanya itu oleh putra-putri altar, Pastor. Baik, pertanyaan yang sangat mendalam. Sesudah imam mengucapkan doa sesudah komuni, imam dan putra-putri altar langsung membereskan, mengosongkan altar. Entah itu salib, bunga, lilin dipindahkan dari altar. Bahkan kain altar dicabut keluar dari altar. Begini, altar adalah lambang kehadiran Tuhan.
Altar adalah lambang Kristus sendiri yang adalah altar dan kurbannya sendiri. Kemudian altar selalu ditutup dengan kain, dihiasi dengan bunga atau dengan salib atau dengan lilin, menunjukkan kemegahan, menunjukkan keilahian yang ada di atas altar. Sesudah misa Kamis Putih, sesudah Yesus meramalkan dia akan dikhianati, dia akan disangkal, dia akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, gereja juga ikut merasakan Yesus yang ditinggalkan, Yesus yang dicopot kealahannya, Yesus yang dilepaskan keilahiannya, Yesus yang mulia dijadikan manusia yang sungguh-sungguh hina. Lambangnya ialah kain altar. Semua yang menutup tubuh Tuhan dilepaskan. Ia dikhianati, ia ditinggalkan, ia dibiarkan sendirian, ia dipermalukan, jubahnya bahkan diambil, diundi, dan dibagi-bagikan. Altar yang tanpa kain, altar yang tanpa hiasan menjadi lambang penghinaan terhadap Tuhan yang ilahi, Tuhan yang suci, Tuhan yang penuh kasih, akan kejamnya dosa manusia. Biasanya waktu itu dibacakan Mazmur 22 yang Monik sering nyanyikan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itulah yang Yesus rasakan, bagaikan altar dia ditelanjangi, dikosongkan, dan nanti dihias lagi dengan lilin Paskah, dengan lilin bernyala, dengan kain altar yang baru pada malam kebangkitannya pada Vigili Paskah nanti. Setelah mendengar penjelasan dari pastor, tentu saya sendiri merasa sangat berdosa, pastor, karena tentu alasan Tuhan Yesus sampai ditelanjangi, bahkan dihukum mati itu pasti karena saya sendiri. And it's so beautiful and deep, pastor. Betul sekali. Oke, dan pertanyaan terakhir, mengapa gereja mengajak umat untuk bertuguran sepanjang malam itu ya, pastor, sesudah misa Kamis Putih? Apakah tuguran itu maksud dan artinya, pastor? Baik, kata tuguran memang bagi kita yang di Manado atau di Indonesia bagian timur kurang akrab, ya. Tapi tuguran bermaksud sebenarnya kesempatan berdoa dan berjaga bersama-sama. Misalnya kalau ada seseorang yang meninggal, kita tirakatan, kita berjaga sambil berdoa bersama-sama. Nah, mengapa sesudah perjamuan malam terakhir misa Kamis Putih, gereja menganjurkan umatnya untuk membuat tuguran, berjaga dan berdoa di depan sakramen Maha Kudus? Pertama, kita menemani Yesus yang berdoa kepada Bapaknya dalam sakrat maut di Taman Getsemani. Jangan lupa, waktu itu juga Yesus katakan kepada murid-muridnya, marilah berdoa dan berjagalah bersama aku. Tidak mampukah kamu berdoa bersama aku? Biar hanya 1 jam. Nah, tuguran ini adalah menjawab permintaan Tuhan di malam terakhir hidupnya. Dia ingin ditemani dalam doa. Ketiga, kita tuguran, kita berdoa dan berjaga malam itu untuk mengaturkan sembah bakti, syukur kita yang rasanya tidak cukup hanya waktu menerima komuni kudus tadi. Kita masih ingin berdoa lebih dalam. Kita masih ingin bercakap-cakap dengan Dia yang akan menyerahkan diri. Nah, waktu ini bisa diperpanjang dengan tuguran malam itu lewat doa-doa pribadi, lagu-lagu bersama, memuji tubuh Tuhan yang diberikan kepada kita lewat sakramen Maha Kudus. Karena itu, biasanya umat diberi kesempatan tuguran, berjaga sambil berdoa di depan sakramen Maha Kudus, silih berganti antar kelompok. Oke, terjawab semua ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan kita seputar Trihari Suci, secara khusus hari Kamis Putih. Jadi Kamis Putih yang adalah Kamis Cinta, hari lahirnya Ekaristi, juga hari lahirnya Sakramen Imamat, serta
hari di mana lahirnya perintah baru diberikan kepada kita, yaitu perintah untuk saling melayani, juga saling mencintai. Nah, teman-teman, di mana saja kalian berada, semoga perayaan Kamis Putih kali ini dapat menambah pemahaman kita akan cinta kepada Tuhan dan juga pemahaman kita terhadap cinta kita terhadap sesama. Dan semoga dapat menguatkan tekad kita untuk dapat saling melayani. Tuhan, tambahkanlah cintaku, Tuhan ajarilah kami bahasa cintamu. Pastor, kita nyanyi dulu, boleh Pastor? Boleh sekali. Oke. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati.